Oke, aku di luar base camp dulu ya, profile aku Dewi Persik atau Dewi Muria Agung. Jadi kalau Dewi Persik itu nama artisnya atau nama komersilnya, tapi kalau nama asli aku adalah Dewi Muria Agung. Kebetulan aku sebagai seniman, jadi di sini atau public figure, jadi di sini ya aku sebagai penyanyi, sebagai pemain film, pemain sinetron, host. Jadi alhamdulillah saat ini aku pingin maju dengan menjadi entrepreneur. Salah satunya aku bersama teman-teman membuka usaha yang namanya Basecamp Military Lifestyle ini. Semoga nggak salah ya, Basecamp Military Lifestyle ini soft opening atau grand opening kalau kita bilang itu tanggal 18 Juli tahun 2019. Jadi kebetulan papi saya meninggal bulan April. Almarhum papi kebetulan abdi negara, polisi. Jadi saya dilahirkan oleh polisi, saya anak polisi, di mana dari kakak, dari kakek, dari buyut semua rata-rata polisi dan TNI. Jadi lahirlah saya. Dan ketika itu papi saya itu paling suka dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan baju loreng atau baju-baju TNI. Kalau misalkan lagi hangout atau lagi ada di mana, kan papi saya dulu seorang supir. Jadi selain profesinya sebagai seorang polisi, papi saya itu punya profesi yang lain yaitu supir angkot. Jadi kalau pakai supir angkot itu pakai kaos loreng, tapi bukan berarti dia seorang polisi, dia nggak pernah nunjukin dirinya polisi ketika itu untuk sampingan gitu. Dan kakak saya jadi kernetnya. Gitu. Jadi kita memang dari dulu anaknya diajarin dan dididik untuk membuka usaha bukan hanya satu. Kalau misalkan salah satu contoh papi saya kan abdi negara, pasti otomatis sudah dapat gaji dari negara. Tapi ke sampingnya itu apa, sampingan apa. Kalau jadi supir angkot tuh kan sewaktu-waktu dipanggil oleh komandan, papi saya sudah ready. Orang udah ibaratnya nggak keterkaitan dengan pekerjaan, jadi tinggal langsung berangkat menghadap komandan. Kan yang namanya polisi itu kan 24 jam, anytime dipanggil gitu. Jadi mau nggak mau harus ready. Terus kemudian adanya Basecamp ini ya walaupun papi saya sudah tidak ada almarhum, tapi saya yakin papi saya itu bangga. Karena memang ini cita-cita papi, cita-cita almarhum bahwa anaknya memiliki bisnis rumah makan yang bernuansa loreng atau militer. Ini semuanya replika, ini semua replika, tapi seperti asli. Karena ketika semua orang yang masuk di sini itu kan nuansanya kan militer. Kadang-kala orang nggak ngerti kalau mobil yang di depan tuh asli beneran. Jadi itu mobil rusak yang kita beli sebenarnya. Tapi kita pajang seperti indah. Makanya kan kita sebut adalah barang-barang antik. Ketika barang itu sudah tidak pernah dipakai, mogok, tapi kita rawat dan akhirnya jadi barang antik di depan. Jadi Pak kalau misalkan ini Pak perjalanan kalau dari arah Jakarta ke kanan itu kan lihat mobil gede sekali kan. Itu adalah mobil tua, mobil antik yang kita beli terus kita pajang di situ gitu. Jadi itu benar-benar mobil militer gitu. Terus masuk di dalamnya ada kayak seperti kapal selam bernuansa militer, di mana kapal selam itu tidak berada di perairan dan pelabuhan. Jadi gimana caranya kita harus bisa mempunyai ide, salah satunya oh iya ya orang akan kangen dengan Basecamp Military Lifestyle karena kapal selam di kaki gunung itu sesuatu yang unik menurut saya. Kedua, orang-orang bisa belajar di sini. Kenapa? Ada edukasinya. Contoh dari anak-anak kecil, kita di sini ada pelatihan yang namanya pelatihan nembak. Jadi kita melatih diri kita untuk menjadi pemberani, melatih diri kita untuk menjadi seseorang yang tegas, laki gitu kan, ya kan? Ada pelatihan namanya paintball. Terus kalau misalkan kita masuk di sini restoran kita makan, kalau kita bisa ngeliat alamnya di luar, di situ kita bisa melihat banyak camp. Yang kalian tinggalin itu kan ada camp-camp untuk keluarga, camp-camp untuk untuk standar dalam arti hanya untuk 2 orang. Nah di sini campnya itu alhamdulillah masih 9. Doain ya mudah-mudahan makin banyak gitu. Soalnya pas lagi bikin camp tuh kalau saya lagi banyak job nyanyi ya ditabung duitnya jadi camp 1. Tapi kalau misalkan gak ada job nyanyi ya disabar-sabarin dulu. Tunggu dulu ya Allah, mudah-mudahan ini restoran satu-satu ada orang yang makan di sini nanti ditabung lagi. Karena kan bagaimanapun karyawan tetap kita utamakan ya. Mereka tetap harus bisa sejahtera bersama kita.
base camp aja. Coba deh kalau kalau base camp, camp itu kan tempat ya kayak di rumah. Lu di camp mana? Ibaratnya lu di rumah mana? Lu di base camp ya, base camp tempat orang berkumpul. Jadi kan kalau misalkan yuk kita ke base camp yuk, terus kenapa ada militer ya? Karena memang nuansanya militer seperti TNI, walaupun semua yang ada di sini tuh replika. Memang kayak mobil tuh memang asli, ada beberapa. Tapi kayak misalkan kapal-kapal Chinook itu kan replika. Jadi kenapa aku bilang ada edukasinya? Karena secara size, ukuran itu kita memang saya konsultasi dengan beberapa orang atau beberapa sahabat yang memang berkecimpung di bidang menyelam, yaitu ada TNI dan Polri. Saya coba tanya ketika itu, gimana ya Pak kalau misalkan kayak senjata ini seperti apa ya Pak ukurannya, kalau bikin kapal selam itu berapa ya Pak ukurannya gitu. Jadi semua ini replika, bukan beneran kapal selam, tapi semua ini replika, tapi kita bentuk seperti itu. Kalau ide dari orang lain itu harus, karena kita membutuhkan ide atau membutuhkan masukan dari orang lain. Karena bisnis ini tidak akan mungkin berjalan tanpa tim yang solid, yang kompak. Jadi saya mempunyai tim yang hebat, yang luar biasa, yang bisa mewujudkan mimpi orang tua saya, yang bisa mewujudkan teman-teman bisnis saya yang lain. Di sini kebetulan ada 3 orang yang gabung, ada saya, ada Mas Andi, dan ada satu nama yang nggak bisa saya sebut. Nah jadi kebetulan kita bareng-bareng bertiga gimana untuk membuka usaha ini. Terus gimana ya caranya ya, salah satunya yaitu tadi kita mencoba untuk berdiskusi. Seperti apa dan bagaimana, kita butuh masukan, kita nggak bisa bekerja sendiri. Di sini kalian bisa banyak tempat-tempat kayak Chinook itu adalah kapal selam atau helikopter yang replika. Terus juga ada tempat pemancingan juga. Terus ada beberapa camp yang saya bilang itu tadi. Ada campnya itu model-modelnya itu kayak family, misalkan ada 2 tempat tidur, terus ada ruang tamu kecil, bisa nonton TV juga, ada 2 kamar mandinya dan kamar toiletnya. Terus kalau taraf standarnya itu camp-camp ya kayak ini bukan tembok ya, camp itu berbeda ya. Camp itu kayak kalau lagi kemah. Gimana sih, kayak bentuknya kayak camp aja, kayak kemah. Itu cuma cukup untuk 2 orang, misalkan yang lagi honeymoon. Mereka-mereka yang lagi dengan keluarganya. Jadi itulah tadi kenapa hanya ada 9, sabar, mudah-mudahan ada rezeki kita bisa tambah lagi. Makanya masih banyak spot-spot yang kosong, doain mudah-mudahan kita bisa isi lagi dengan permainan-permainan yang lain. Terus kemudian Instagramable dalam arti kalian bisa foto-foto keunikan-keunikan yang ada di sini. Makanya ketika kalian masuk bukan hanya restoran aja, ketika kalian dibawa itu tadi dipakai buat foto, untuk foto beberapa tempat foto shot itu kan kita kenain biaya 10.000 aja. Karena apa? Karena mereka bisa berfoto-foto di tempat-tempat bermain gitu. Makanya promosi itu penting ya. Kenapa saya buat seperti seolah-olah ini tempat TNI atau tempat polisi gitu kan istilahnya, atau tempat-tempat militer. Karena memang semua yang kita bangun itu menggunakan edukasi. Salah satu contoh kapal selam, seperti yang aku bilang tadi, dari ukuran, dari size itu sama persis seperti kapal selam yang kita gunakan. Jadi bukan hanya sembarangnya, cara membrandingnya gampang. Karena memang kebetulan saya public figure, dari mulut satu ke mulut yang lain, terus juga kita bekerja sama dengan beberapa media untuk mempromosikan tempat ini. Karena bagaimanapun butuh ya, promosi itu butuh untuk mengenalkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu nggak usah ragu, nggak usah takut untuk datang ke sini. Ini tempat hiburan, tempat hiburan dan edukasi. Dari usia berapa aja sih Mami DP? Dari usia masih balita sampai sudah dewasa. Dari usia anak-anak kecil kan rata-rata kan pengennya dibelikan mobil-mobilan, pengennya dibelikan tembak-tembakan, ya nggak? Dari anak-anak cowok itu pasti kan, perempuan juga kepengen jadi polwan, gimana caranya pengen beli tembak-tembakan, ada yang tomboy kan. Di sini kalian bisa langsung mempraktekkan secara langsung alam militer yang benar. Jadi nggak usah takut. Sebelum kalian pengen masuk Akpol, masuk Akmil, kalian belajar dulu di sini. Mudah kan gitu. Jadi kita membentuk anak-anak muda-mudi untuk bisa tetap kuat, untuk bisa mawas diri dengan ikut pelatihan-pelatihan yang ada di militer di sini.
Nah, salah satu contoh adalah baju yang saya pakai. Ini ada tulisan Basecamp. Versi-versinya macam-macam. Ini di sini ada hitam putih yang seperti ini. Ini harganya 125.000. Terus kalau jaket ini jaket nih. Ini jaket saya memang suka yang bomber-bomber. Ini kebetulan saya cari yang M. Ini tuh, tapi ini made in USA loh, bukan berarti ini dari US ya. Tapi memang kebetulan kita ada beberapa tahu nggak Basecamp Military Lifestyle ini banyak orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kita, termasuk orang-orang yang dari luar. Mereka suka dengan baju-baju yang kita pakai ini military ini. Jadi mereka membuka usaha juga sama menjual baju-baju brand-brand kita di luar. Orang Indonesia, orang luar aja bangga loh produksi-produksi yang ada di Indonesia gitu. Walaupun ini made in-nya US bukan berarti ini buatan US. Tapi kebetulan kita ada pabriknya di sana, tapi tetap stempelnya adalah dari kita juga gitu, dari punya Indonesia gitu. Jadi di US ada, di Cina ada, di Indonesia pun juga ada. Gitu. Ada di sini, dia di sini ada tempatnya workshopnya itu ada. Jadi tempat kalau kita bilang itu mall. Kalau mall di kapal selam nggak ada kecuali ada di Basecamp Military Lifestyle. Jadi di situ kalian kayak gini nih, seperti ini aksesoris seperti ini. Ya, ini salah satu ciri khas dari Basecamp ya. Ini namanya bandrek. Di sini kan dingin ya. Ini kan kayak bom nih, ya seperti bom nih. Granat. Ngomong bom ya Pak ya Pak. Granat ya Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa minum dulu ya say. Jadi kalau kalian di sini kalian harus cicipin ini. Susunya dari susu sapi, kemudian ada jahenya. Kalau manisnya tergantung kalian suka yang manis apa suka yang biasa aja. Terus kemudian ada kapulaganya juga. Jadi kalau kalian di sini pasti hangat dengan meminum bandrek. Jadi dari gelasnya aja udah unik kan. Nah itu kan lucu kan guys. Tuh. Terus kemudian kita juga ada beberapa jaket, celana, sepatu, lucu-lucu harganya cuma 100 sekian, murah-murah. Terus kemudian ada tempatnya termos minuman, itu termos minuman tuh dari bom juga itu Pak yang granat. Jadi tergantung size-nya, kalian suka size yang mana? Size yang besar apa yang kecil gitu. jadi kayak gitu macam-macam, ada warna hitam, ada warna goldnya gitu. Makanan unggul di sini, ya kalau makanan unggul tuh pastinya ada makanan-makanan Nusantara dan makanan-makanan Europe. Dalam arti makanan Europe itu dari Europe dulu ya, kayak grill-grill. Misalkan nih steak lah, ya kan kadang orang-orang tetap yang namanya aku pingin steak nih dari ikan, steak misalkan ikan, daging. Tapi kalau makanan Nusantara tetap ya kita wong deso say ya. Orang desa itu pasti makanan sesundaan, misalkan atau makanan Jawa Timuran, contoh kayak sop buntut, terus sambal jurik jarian. Itu sambal jurik jarian itu sambal terasi. Lah kalau jurik jarian itu berarti pedes banget. Aduh siapa sih yang gak tahu sama mulut Dewi Persik say, kalau udah ngomong kan pedes banget. Jadi kalau makan sambal itu udah gitu. Jadi kalau kalian dengar pedesnya Dewi Persik itu kan pasti gini. Kayak gitu saya. Jadi di situ sambalnya itu macamnya ada cabai besar, cabai kecil, terasi, kasih penyedap rasa sedikit tapi bukan micin ya, tapi yang lain penyedap rasanya lain kayak dari jamur. Terus kemudian kasih garam, terus kasih tomat, diulek dong sambil ngegoyang gitu. Mas apa aku iki isi kurang ayu gitu. jadi kalau orang makan itu sambalnya terus dipecek pakai tempe bisa. Terus tempenya di sini macam-macam, ada tempe gorengnya juga. Tempe goreng tepung. Terus kalau sop buntutnya di sini, aduh, nah yang namanya buntut daging cuma di sini say. Tiba-tiba makan itu yang namanya daging tuh langsung kelepas secara sendiri say di mulut kita dan lembut sekali, enak kan. Jadi kalau misalkan giginya itu sudah ompong, tenang aja buat bapak-bapak atau bapak-bapak yang udah sepuh banget, kalau udah makan itu nggak perlu khawatir, itu bisa makan. Enak banget karena saking lembutnya daging itu dan rasanya enak. Sop buntut, ikan gurami, terus karedok, sambal jurik jarian, cumi balakutak, terus kemudian apalagi martabak boom juga untuk makanan dessertnya itu enak banget. Kamu mesti cobain itu. Kalau aku simple, artinya adalah kesolidan sebuah tim itu penting. Ketika tim kita itu solid, ketika tim kita itu hebat, walaupun banyak kompetitor, kita tetap akan nomor satu. Tapi ketika tim kita tidak hebat, dalam arti kita tidak mempunyai rasa solid, kekompakan, itu pasti kita akan cepat
selesainya gitu. Makanya ketika aku menemukan tim yang solid itu kan dibutuhkan skill yang bagus ya. Salah satunya mempunyai visi yang sama. Ketika kita mempunyai visi yang sama, kita akan nyampe di tujuan itu. Tapi ketika salah satu di antara kita tidak mempunyai visi yang sama, kita tidak akan pernah sampai tujuan. Gampang kok. Hidup itu simple sebenarnya. Makanya yang nggak simple itu adalah kita yang terlalu banyak alasan. Contoh, aduh aku capek. Contoh, aduh aku lelah. Contoh, aduh aku nggak punya modal. Aduh aku takut begini. Aduh aku begitu. Hanya banyak bicara tapi tidak ada action. Tapi ketika kamu mampu, apapun saya akan hadapi itu. Energi itu penting. Waktu pun juga penting. Jangan pernah kita membuang energi hanya untuk sesuatu yang tidak penting. Makanya kita tempatkan sesuatu yang penting. Ketika kita menemukan seseorang yang tidak bersinergi dengan kita, kita buang. Karena kamu tidak mempunyai energi yang sama dengan kita. Nah ketika kita mendapatkan sinergi yang sama, itu yang kita kelola sehingga menghasilkan waktu yang bagus. Waktu yang bagus itu adalah proses. Visi sama nggak akan capek. Karena apa? Rasa sakitnya ditanggung bersama. Dalam keadaan suka dan duka kita bersama. Ketika sukses kita pun menikmati bersama. Betul nggak Pak? Terkadang itu yang jarang kita bisa temuin. Karena apa? Banyak dalam sebuah tim tuh pengkhianatan. Kenapa? Karena ada orang yang nggak sabar. Ketika kita menghadapi orang yang nggak sabar, nggak ada sesuatu yang sukses itu instan. Boleh ditanya, orang sukses itu dari mana sih? Orang sukses itu dari mereka yang satu meluangkan waktunya hanya untuk belajar. Orang sukses itu dari belajar. Jadi walaupun saya lulusan SMA, saya membuat setiap hari ini seperti berada di pendidikan university. Kenapa? Setiap hari aku belajar. Contoh, aku melihat usaha-usaha orang yang lain. Saya lihat di Google dulu pertama, di bank Google nomor 1, yang paling gampang, yang paling mudah. Jangan hanya kita punya smartphone tapi otak kita nggak smart. Ketika aku punya smartphone aku tanya, "Hei Mbak Google, sekarang lagi pandemi kayak gini nih, usaha apa nih yang paling enak nih?" Itu kan penting buat kita. Nah itu yang kita pelajari. Jangan hanya cuman modal, aduh lagi pandemi ya gimana dong, lockdown tuh gimana, ya udah tutup, ya udah saya tutup. Tapi nggak ada usaha ya, sampai kapanpun nggak akan pernah ada usaha. Jadi yang namanya planning itu bukan hanya sekedar plan, ada plan A, plan B, plan C, itu penting gitu. Makanya otak itu belajar untuk ayo. Nah kalau aku tidur terus gimana? Iya kan? Sedangkan orang-orang yang sukses itu mereka yang banyak makan asam garam, mereka yang banyak tekanan, mereka yang banyak menerima rasa sakit. Usaha yang lain aku jual beli tas branded, produk Europe dan juga US. Jadi kebetulan aku mencari peluang-peluang yang mudah untuk bisa aku dapat keuntungan, karena aku nggak mau sedikit waktu aku kebuang sia-sia. Jadi makanya aku harus bisa menjadi seorang entrepreneur sejati, di mana entrepreneur sejati itu adalah seseorang yang pintar mencari peluang-peluang. Dan aku juga lagi pandemi kayak gini, selain aku punya Basecamp Military Lifestyle, aku juga punya food truck. Food truck namanya OI DWP. Jadi kebetulan kan kemarin itu banyak resto-resto yang ditutup, salah satunya juga Basecamp ini sempat ditutup juga karena dampak pandemi ya. Jadi mau nggak mau aku cari usaha yang lain. Aku coba jual secara online, yaitu di sosmed kayak sambal, mamah muda, terus juga pesanan-pesanan tumpeng juga. Terus OI DWP akhirnya alhamdulillah berkat dari jual tumpeng sama sambal, keuntungannya aku buat food truck. Food truck itu aku mencoba membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, yaitu mengumpulkan para chef dari masakan Sunda, terus masakan Jepang kayak OIDWP, kayak atasnya cuma dikasih keju, ayam dikasih keju, dikasih saus keju, dikasih black pepper kayak gitu-gitu. Kalau masakan Sunda ya seperti biasa lah. Jadi food truck itu dapat surat izin untuk bisa berhenti di segala tempat gitu kan, harus ada suratnya kan. Background pendidikan itu sangat penting buat kita ya. Saya itu cuma lulusan SMA. Tapi saya mementori diri saya sendiri. Dengan cara satu, kan semua itu usaha apapun itu harus dari diri sendiri. Musuh
terbesar kita itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Aku harus bisa meyakinkan diri aku bahwa aku tuh mampu dan aku harus belajar seperti aku melakukan pendidikan di university. Contoh, kalau misalkan, jadi kan karena aku sudah menggeluti profesi sebagai seorang penyanyi, mau nggak mau kan aku dari SMA kan aku sudah menjadi penyanyi. Jadi mau nggak mau, aku harus bisa melakukan kehidupan sehari-hari aku seperti seolah-olah aku berada di pendidikan university. Kenapa? Karena mereka-mereka yang kuliah di bidang bisnis, mereka tahu kira-kira seperti apa dan bagaimana kerugian yang dia dapat apabila dia bisa belajar tentang bisnis. Nah, dan aku kebetulan mementori diri aku sendiri, walaupun aku lulus SMA, aku belajar dan juga aku melakukan pekerjaan yang memang aku suka, kedua. Dan yang ketiga, aku harus bisa mengambil resiko apapun itu. Contoh, ketika aku gagal, aku tidak akan pernah yang namanya itu takut atau merasa bahwa wah gue rugi nih. Enggak, justru aku akan merasa kecewa apabila aku tidak pernah mencoba. Tapi yang positif ya, karena memang itu untuk bisnis. Terus kemudian aku harus meyakini diri aku, dalam arti yakin kepada diri sendiri itu jangan pernah yakin pada orang lain. Misalkan nih salah satu contoh, orang lain mengatakan bahwa lu harus bisnis ini nih karena ini bagus buat lu. Belum tentu bagus menurut kita kalau kita nggak yakin. Makanya ketika kita menggeluti bisnis adalah bisnis yang kita suka itu apa. Kalau kamu suka sama bisnis itu, kamu pasti akan telaten, akan tekun menjalani bisnis itu. Lah kalau kamu nggak suka, ya kamu hanya sesaat aja karena kamu mendengarkan omongan orang. Terus kemudian jangan pernah ada rasa takut. Dalam arti kenapa? Kalau kita berbicara mengenai rasa takut, waduh kalau aku punya uang cuma modal segini, tiba-tiba ini modal dari orang tua aku nggak ada, aku otomatis takut kan? Dan aku pun juga tidak bisa dan tidak mempunyai pengalaman dalam hal berbisnis. Itu tidak akan pernah kita menjadi seseorang yang kita mau. Tapi ketika kita, kalau segala sesuatu butuh dilatih itu pasti akan ada kegagalan. Nah ketika kita merasakan banyak kegagalan seperti melatih otot. Orang kalau kamu ibaratnya gini, otot kamu belum gede nih, tapi ketika kamu dilatih otot kamu otomatis kan kamu jadi gede kan. Nah itu kan butuh beban, butuh rasa sakit, butuh rasa konsisten, butuh rasa semangat itu. Ya itu tadi salah satunya aku bisa mengembangkan bisnis yang menjadi cita-cita orang tua saya itu bukan hanya di sini. Kenapa saya memilih di sini? Karena memang tanahnya murah. Ya Allah, semoga Allah kasih rezeki saya dengan base camp militer ini rame sehingga terus saya nyanyinya juga rame. Maksudnya sebagai seorang entertainer sehingga aku bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Saya bisa buka di daerah kelahiran saya yaitu di Jember, terus di Jakarta lah paling enggak, ya kan, bener gak? Di Jakarta mahal tanahnya. Ya tapi kan apa yang tidak mungkin sih kalau kita usaha, itu loh. Itu yang harus kita yakinin. Aku bilang sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Makanya ketika aku yakin, ya walaupun ini sakit aku pasti bisa, akan terlaksana kok. Yang perlu dipersiapkan buat kita itu anak-anak muda itu salah satunya adalah gak masalah masa muda aku terbuang untuk masa depan. Karena rata-rata pemikiran-pemikiran yang seperti itu hampir dilupakan oleh kita loh. Terkadang kita lebih mengutamakan masa muda daripada masa tua. Ah mumpung masih muda gue mau main-main nih. Gampang nanti kalau misalkan udah tua kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi guys. Mumpung masih muda gue akan gini. Itu salah menurut saya. Justru kamu masih muda, kamu harus bisa mengembangkan bakat kamu. Salah satu contoh adalah, oh iya aku harus punya planning. Umur segini, umur 25 gue harus punya rumah. Gue harus punya mobil, gue harus punya ini, gue harus punya itu sudah terplanning. Jadi jangan sampai masa muda kamu terplanning untuk bermain. Tapi untuk gimana caranya kamu bisa punya usaha, bisa punya tempat tinggal, bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu caranya gimana? Caranya adalah satu, dari diri sendiri. Ya. Dari diri sendiri itu gimana caranya? Ya aku harus bisa membuat usaha yang aku suka dulu. Kira-kira kamu sukanya apa? Main game. Gimana caranya kalau aku buka game ya? Kan gue suka nih main game. Jadi jangan hanya ikut bermain. Tapi gimana caranya bisa membuka permainan itu dengan usaha sendiri. Contoh menabung. Kalau masih muda ya. Karena kalau masih muda itu kan rata-rata kebanyakan begini. Jadi kalau minta sama orang tua itu jangan uang jajan, minta modal mah. Tapi bukan untuk dihabiskan, tapi untuk diputar uangnya untuk bisa mendapatkan usaha yang lain. Gitu.
buat kamu-kamu semuanya, cewek, cowok, laki, muda, perempuan, pria gitu ya. Terus buat tua, muda, semuanya pokoknya dimanapun kalian berada, mau bangsa apapun, yuk kita sama-sama bersatu bahwa kita punya tempat liburan, tempat buat foto-foto bersama keluarga, instagramable, terus juga buat tempat istirahat, buat tempat menenangkan diri, buat tempat yang sejuk, pandangan mata yang menyehatkan batin, perasaan, hiruk pikuk kita hilangkan. Kalau kamu berada di Basecamp Military Lifestyle tuh berasa bahwa adem, tempatnya nyaman. Gak usah takut ada COVID juga, alhamdulillah. Kenapa? Karena ini kan luas ya. Kalau duduk itu jauh-jauhan say, jadi nggak dempet-dempetan, tenang aja luas. Di dalam indoor ada, di outdoor ada. Dan juga ini juga bisa dijadikan tempat untuk pernikahan, dijadikan tempat untuk ulang tahun, dijadikan tempat untuk silaturahmi dengan keluarga. Terus kemudian makanan-makanan Nusantaranya pun juga masuk di kantong. Dari harga 75.000, sop buntut banyak banget. Terus dari martabak, bom juga murah banget. Pokoknya ini harga pas untuk rakyat lah. Terus apa lagi ya, tempat penginapannya pun juga bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari iman, penting ya bersih ya. Dari toiletnya bersih, dari tempat ibadahnya juga bersih. Semuanya tempat juga bersih. Dari makanan dan minuman insya Allah amin, mudah-mudahan cocok di lidah. Jadi ada di sini. Untuk Instagramnya juga ada. Instagramnya itu namanya Basecamp Military Lifestyle, @BasecampMilitaryLifestyle. Nanti ada di bawah sini, kalian ada ya di sini. Alamatnya pun juga ada di sini. Tuh lengkap banget. Pokoknya please datang. Karena semua yang kalian lihat di sini itu bukan beneran, ini replika tapi seperti seolah-olah beneran. Jadi nggak usah takut ya buat semua orang. Jadi terkadang kan mereka takut. Jadi kalau kalian sudah masuk, banyak mas-mas ganteng, mbak-mbak cantik yang sudah menyambut kalian dengan suasana menggunakan seragam militer yang jabatannya semua sama, tidak membeda-bedakan. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kita tunggu kalian yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan saya. Dan terima kasih banyak. Mohon kritik dan saran. Apa saja kita sangat membutuhkan itu. Dan semoga Basecamp Military Lifestyle ini ada di daerah-daerah kalian. Terima kasih banyak.